Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia tahun 2021 berhasil menorehkan prestasi yang menggembirakan. Berdasarkan World Giving Index yang dirilis Charity Aid Foundation atau CAF, Indonesia menjadi negara paling dermawan di dunia. Penilaian itu berdasarkan 3 aspek, yakni membantu orang asing, menyumbangkan uang ke lembaga amal, dan mengikuti kegiatan amal secara sukarela. Berdasarkan catatan dari CAF, lebih dari 10 warga Indonesia berdonasi saat pandemi, bahkan tingkat kedermawanan rakyat Indonesia 3 kali lipat di atas rata-rata global. Sikap kedermawanan dan sukarelawan ini merupakan budaya yang telah melekat sejak dulu, yaitu gotong royong. Aktivitas gotong royong sebagian besar sering dilakukan oleh warga pedesaan hingga sangat tepat diaplikasikan dalam upaya menangani pandemi COVID-19. Kedermawanan masyarakat Indonesia adalah aset berharga yang harus dikelola sebaik-baiknya dan tetap terjaga meski dalam kondisi pandemi saat ini. Namun, sebagai pemegang peringkat pertama negara paling dermawan di dunia, tampaknya kesejahteraan belum merata. Kesenjangan ekonomi masih terlihat, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian di berbagai sektor. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengamanatkan sudah menjadi kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Tapi tampaknya negara belum dapat berbuat maksimal untuk warganya yang berada dalam kemiskinan. Di sisi lain, kekuatan kedermawanan bangsa kita adalah kekuatan sosial yang luar biasa untuk mempererat kebersamaan. Dalam diskusi Prime Topic kali ini, kita akan ulas bagaimana strategi dan kebijakan dalam merawat jiwa kedermawanan ini tetap terpatri dalam sanubari tiap insan di negeri ini, sekaligus untuk disemai menjadi jembatan emas menuju kesejahteraan rakyat. Disiarkan dari Norman Hotel Semarang di Jalan Teguh Umar nomor 27 Semarang. Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang. Kali ini dengan judul Merawat Kedermawanan. Selamat mengikuti. Halo, apa kabar para pendengar, para pemirsa semuanya. Salam sejahtera, ketemu dengan saya Pras dalam Prime Topic, dialog bersama DPRD Kota Semarang. Hari ini yang mengangkat tema menjaga kedermawanan. Ya, bicara soal menjaga kedermawanan, seperti kita tahu, tadi sempat disinggung juga bahwa kita meraih peringkat pertama sebagai negara paling dermawan sedunia. Ini merupakan kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Sudah bersama saya 3 narasumber. Saya sapa dulu yang pertama Bapak Haji Muhammad Afif LC, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Pak Afif, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Pras. Baik ya. Ini bicara soal dermawan ya Pak Afif ya. Tapi memang benar ya, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang dermawan ya Pak Afif ya. Betul. Betul ya. Nah, selain Pak Afif ada juga Bapak Heru Skender Esos, beliau Kepala Dinas Sosial Kota Semarang. Pak Heru, kabar baik Pak? Ya alhamdulillah, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak. Ya. Baik, ada juga seorang antropolog dari Universitas Diponegoro Semarang, Bapak Dr. Budi Puspo Priyadi MHum. Pak Budi, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Selamat siang. Nah, saya ke Pak Afif dulu ini, para pendengar juga para pemirsa. Ini bagaimana penilaian dari DPRD Kota Semarang terhadap kedermawanan warga Kota Semarang saat ini Pak? Apakah sudah mulai luntur atau masih bisa ditingkatkan lagi Pak? Iya. Menurut penilaian saya terhadap masyarakat Kota Semarang, bahwa masyarakat Kota Semarang sampai saat ini alhamdulillah mereka itu masih terjaga kedermawanannya, terlihat ketika kita misalnya melihat di pelosok, di perkampungan ya. Terutama ini yang sangat terlihat sekali, dan saya kebetulan tinggal di sebuah kampung atau kelurahan yang ada di Gedawang. Gedawang itu adalah kelurahan yang paling pojok itu Semarang yang paling pojok gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan ini yang paling deso itu. Nah, ini sangat
kentara dan kental sekali, dan bahwa masyarakat Kota Semarang terutama yang di perkampungan, di pedesaan ya, mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu gotong royongnya sangat kuat dan bahkan ketika mereka itu tidak disuruh dan terutama ketika terjadi ya musibah pandemi COVID-19 dan yang kita sama-sama tahu ya mulai tahun 2020 dan sangat terlihat sekali dan bahwa sengkuyung, gotong royong, kepedulian, perhatian masyarakat dalam hal membantu lingkungan itu sangat terlihat sekali dan ketika Pak Gubernur saat itu ya menggulirkan sebuah program namanya Jogotongo sebelum program itu digulirkan itu masyarakat Kota Semarang terutama yang ada di pedesaan yang saya lihat itu sangat kuat ya kedermawanannya gitu. Oleh karena itu ya kedermawanan ini adalah sifat yang sangat baik yang memang harus kita terus tanamkan dalam jiwa masyarakat kita supaya kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat secara luas. Nah, kita tidak melihat di perkampungan, mungkin di perkotaan yang ada di perumahan-perumahan itu juga mereka ya kita mungkin mengesampingkan perumahan yang ini ya, yang elit ya, perumahan di kelas menengah ke bawah itu sangat terlihat sekali gotong royongan ya, kepedulian ya, keperhatian terhadap lingkungan, sengkuyung ya, mereka saling membantu itu sangat terlihat sekali. Ini menunjukkan bahwa kedermawanan ya yang ada di masyarakat Kota Semarang itu masih ada dan tetap terjaga. Saya kira itu. Iya, saya geser ke Pak Heru. Dari Dinsos sendiri Pak, bagaimana upaya untuk mendorong masyarakat menanamkan kedermawanan baik program maupun secara kebijakan ini Pak? Terima kasih Mas Pras. Jadi di tempat kami di Dinas Sosial kita punya program baru ya. Karena di Dinas Sosial kan saya baru 2 bulan. Tapi kita mencoba menjalankan amanah yang diberikan oleh Pak Wali Kota bagaimana Dinas Sosial paling tidak bisa membantu Kota Semarang untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Jadi program yang kita gulirkan adalah RBM, Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat. Tadi karena kedermawanan warga masyarakat di Kota Semarang ini sangat tinggi, termasuk juga di Indonesia. Makanya kita arahkan supaya hal yang baik ini bisa tepat sasaran. Yang sering kami sampaikan, jangan memberikan sesuatu di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum karena ini tidak mendidik. Karena mereka sebenarnya punya sesuatu yang ingin diberikan kepada orang lain, tapi mereka tidak tahu harus kemana. Oleh karena itu kita mencoba untuk memberikan ruang, ya nanti di kelurahan ini sudah ada beberapa kelurahan yang sudah berjalan di Semarang Barat, itu hampir semua kelurahan sudah menjalankan yang namanya Jumat Berkah. Jadi setiap kelurahan itu setiap hari Jumat pagi itu membuat kayak seperti dasaran, kemudian di situ ada beras, kemudian ada minyak, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran. Ini kalau saya hitung hampir satu kelurahan bisa memberikan 150 sampai 200 orang setiap hari Jumatnya. Kalau ini dikalikan dengan 177 kelurahan ini bisa melaksanakan seperti itu, tentunya mungkin sangat bermanfaat sekali untuk warga masyarakat. Jadi mungkin kalau satu paket seharga 50.000 saja bisa bertahan untuk 2 atau 3 hari, tentunya warga masyarakat yang tidak mampu ini kan tidak perlu memikirkan yang 2 atau 3 hari. Uang yang 2-3 hari bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Kemudian kita mencoba lagi untuk bergerak bersama dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Kita kemarin sudah studi tiru di Jogokarian, insya Allah mungkin Jumat depan kami mohon dukungan juga dari Mas Afif dari DPRD, insya Allah nanti di Balai Kota juga kita akan melaksanakan kegiatan Jumat Berkah seperti yang sudah kita lakukan di beberapa kelurahan. Harapannya nanti kalau semua kelurahan sudah bisa bergerak bersama seperti itu, kemudian kita juga mencoba untuk memberikan contoh di Balai Kota, kemudian tempat ibadah juga bisa melaksanakan hal yang sama, memberikan sembako kepada warga masyarakat, tentunya akan banyak warga masyarakat yang bisa memanfaatkan bantuan itu. Termasuk juga yang sedang kita laksanakan adalah RBM tidak hanya dari sisi sembako, pemberian makanan kepada warga masyarakat, karena di tempat kita juga ada yang namanya permakanan, setiap hari Jumat pemberian makanan cepat saji. Tapi ada juga yang nanti kita coba dalam bentuk yang lain, misalnya ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di salah satu RT maupun RW itu yang bisa nanti di istilahnya kalau orang Jawa ini diopeni bareng-bareng dengan warga masyarakat yang ada di situ. Jadi RBM ini juga kita lakukan seperti itu, sudah ada yang sudah melaksanakan di Banyumanik, kemudian di Jomblang kemarin kita ke sana juga ada seperti itu. Bahkan pada saat
orang yang dengan gangguan ODGJ ini mau kita bawa ke rumah sakit tidak diperkenankan oleh warga yang bersangkutan karena biar di sini aja kita aja yang ngopeni. Oh Jadi, gitu Pak. sangat luar biasa sekali warga Kota Semarang. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan di tingkat bawah dengan kekuatan warga masyarakat ini bisa diselesaikan di tingkat yang paling bawah. Kemudian dalam rangka mengatasi kemiskinan kita juga berupaya tidak semuanya menjadi tugas tanggung jawab pemerintah Kota Semarang. Jadi tidak harus menggunakan semua dengan APBD Kota Semarang, tapi kita menggunakan dengan kekuatan warga masyarakat. Karena tadi yang sampaikan oleh Pak Budi juga kekuatan kedermawanan warga masyarakat. Tapi kita harus arahkan dulu yang benar. Jangan sampai kemudian warga masyarakat yang punya uang, punya sesuatu untuk disedekahkan diberikan kepada orang yang tidak tepat sasaran. Karena yang tahu persis warga masyarakat itu mampu tidak, miskin tidak itu adalah RT dan RW dan kelurahan setempat. Jadi kalau nanti sudah di tingkat RT misalnya dari 25 orang ada 2 orang yang tidak mampu, ya paling tidak dari 23 orang yang mampu ini bisa istilahnya mencukupi kebutuhan dari 2 orang yang tidak mampu di tingkat RT. Jadi itu yang kita coba canangkan dan alhamdulillah dalam 2 bulan ini sudah banyak yang mulai mencoba kegiatan Jumat Berkah. Mudah-mudahan nanti terus berkembang karena salah satu contoh nanti di satu kelurahan kita akan bawa supaya nanti kelurahan yang lain juga bisa mencontoh. Kemudian tempat ibadah juga seperti itu, sudah ada beberapa gereja yang sudah menjalankan. Kemarin launchingnya juga sudah kita laksanakan di Puragirinata di Kelurahan Bendungan. Iya. Untuk Jumat Berkah ini sudah berjalan berapa lama Pak Heru? Kalau Jumat Berkah ini sebenarnya sudah ada kelurahan yang sudah menjalankan sampai 2 tahun, ada yang baru berjalan, ada yang sudah berjalan 1 tahun. Jadi bervariasi. Tapi ini kita coba untuk menggiatkan kembali kelurahan-kelurahan yang dulu sampaikan oleh Pak Afif tadi pada saat pandemi COVID-19 ini karena kan ada lumbung pangan waktu itu di Kampung Siaga Candi Hebat. Kalau di Kota Semarang itu Kampung Siaga Candi Hebat itu dulu ada lumbung pangan, jadi setiap hari Jumat juga seperti itu memberikan bantuan. Tapi setelah COVID-19 ini agak menurun, ini banyak yang berhenti. Makanya kita coba untuk bangkitkan kembali supaya paling tidak kebutuhan warga masyarakat yang tidak mampu, warga miskin ini di Kota Semarang ya paling tidak tercukupi dari warga masyarakat itu sendiri. Saya geser ke Pak Budi ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama untuk negara yang paling dermawan sedunia. Nah ini, meskipun sekarang masih pandemi ya Pak ya, tapi kenapa sih kok bisa, kalau menurut pandangan panjenengan bagaimana Pak? Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi memang kembali ke basis sosiologisnya ya. Jadi kedermawanan itu kan kalau asalnya kan tapi yang disampaikan Pak Tebat itu dari desa. Ya. Orang desa itu kan kita mengenal ada istilah paguyuban ya. Nah, lawan kata dari paguyuban itu kan patembayan. Kalau dalam teks teoritik itu solidaritas organik dan solidaritas mekanik ya, atau Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, problemnya sekarang adalah laju urbanisasi Indonesia semakin tinggi, di mana proporsi pedesaan semakin turun. Ini sudah lewat 50% nih. Jadi artinya kalau melihat data statistik terbaru 2020 sensus itu sudah masuk ke kisaran lebih dari 50% terjadi urbanisasi. Nah ini barangkali tema kita pas nih, bagaimana kita merawat ya, karena basis kedermawanan sebetulnya ada di masyarakat pedesaan ketika pada masa itu cara hidupnya adalah bertani. Ya, itu bertani, bercocok tanam ya itu. Nah ini sehingga temanya bagus. Artinya bagaimana indeks kedermawanan itu yang dari 3 tahun terakhir di Indonesia menang terus ya, juara dunia Pak ini ya. Dan menariknya apa? Meskipun sekarang ini modern dan itu terbukti, platform fundraising itu ditemukan di Inggris, tapi sukses diaplikasikan di Indonesia. Panjenengan bisa melihat di kata kitabisa.com. Wah di situ banyak sekali platform-platform dan itu sukses, entah untuk bantuan ini bantuan itu. Artinya apa? Kita tidak terlalu khawatir kok dengan adanya modernisasi, terus adanya orang elit ya. Orang elit pasti nyumbangnya lebih banyak, gitu kan. Dan nyumbangnya gampang, buka Android tinggal nomor rekeningmu berapa, gitu kan gitu. Jadi, nah artinya jangan khawatir dengan ini, tetapi memang perlu Pak, kita harus rawat. Dengan dirawat dengan benar, dengan melalui proses-proses pendidikan yang
yang benar melalui proses. Kalau dalam istilah textbooknya itu enkulturasi ya, pembudayaan dari rumah misalnya, dari sekolah ya. Tadi cerita tentang Jogokaryaan itu kan salah satu masjid di Jogja. Kebetulan saya banyak hidup di Jogja sehingga tahu itu. Masjid di Jogokarya itu satu contoh bagaimana masjid itu sering menjadi contoh percontohan dari berbagai kalangan, sering untuk kunjungan internasional. Nah, hal-hal seperti ini harus kita publish ya, dan medsos sekarang luar biasa kan. Kita tinggal mau lihat apa ini ya. Nah, jadi modernisasi sebetulnya juga memberikan ruang untuk kita untuk mengeksplor ya, plus dengan anunya juga sih efek negatifnya gitu kan. Karena kan kedermawanan kita pun kemudian juga bisa dipelintir istilahnya gitu kan, dan kita bisa melihat lah kasus-kasus yang terjadi di sekarang ini. Nah itu sehingga dari pemerintah mungkin juga perlu mencegah dengan berbagai instrumen, entah itu instrumen IT dan regulasi supaya hati-hati. Karena potensi kedermawanan ini jangan tersia-siakan. Saya pikir gitu Mas Pras. Baik. Lanjutkan obrolan ini, saya ke Pak Afif lagi ya Pak Afif ya, Pak Ustadz. Ini kalau di pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 kan jelas ya, negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jadi pemerintah ada peran di situ Pak Afif. Tapi dengan kekuatan kedermawanan masyarakat sekarang ini, kira-kira bagaimana sebaiknya kebijakan dari program pemerintah Kota Semarang untuk mengimbangi semangat kedermawanan masyarakat, Pak? Iya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru ya, dinas sosial ya, tentang program-program yang sudah ada dan dilaksanakan sampai saat ini kan. Kita ini sebagai dewan tentu saja pertama memberikan apresiasi, yang kedua mungkin perlunya ada tindak lanjut dari kegiatan itu, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya memang dari Dinas Pendidikan itu bisa memberikan dorongan kepada para tokoh ya, pemuka agama, tokoh masyarakat dan untuk terus ya menggerakkan program itu kan. Karena ada sebagian program yang ya stimulan anget-anget tiayam ini. Mungkin hanya sekali dua kali bisa berjalan, tetapi untuk kesinambungan ya, berkesinambungannya ini tidak bisa. Dan padahal kita itu tahu bahwa amal yang berkesinambungan itu amal yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal yang berkesinambungan ini kan akan memberikan dampak yang luar biasa kan. Ketika amal ini bisa dilaksanakan dengan secara terus-menerus, tentu pengaruhnya, dampaknya sangat luar biasa, terutama terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat itu. Jadi pemerintah kota yang sudah memiliki program ya tentang kaitannya dengan masalah tadi Jum'ah Berkah atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, perlu adanya dorongan lagi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka ya masyarakat untuk terus menggerakkan masyarakat ini untuk terus memiliki kepedulian, perhatian ya untuk gotong royong untuk mendukung ya kegiatan-kegiatan selama ini yang sangat baik, yang sangat luar biasa itu, yang memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan masyarakat ya. Dan tadi saya ingatkan ya bahwa program ini memang tidak boleh ya berhenti kalau ini memang dipandang baik, ini dipandang bermanfaat ya, maka harus ada yang penanggung jawabnya itu, dan partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan gitu. Saya kira itu. Ya. Geser ke Pak Heru nih Pak. Orang yang suka berderma ini kan disebut dengan filantropis ya Pak ya. Nah kira-kira bagaimana upaya dinas sosial agar para filantropis ini bisa bertambah banyak, kemudian menjadi kekuatan sosial yang meluas, jadi bisa ikut membantu juga menurunkan angka kemiskinan Pak. Bagaimana? Jadi terkait dengan bagaimana kita menjaga atau merawat para donatur dermawan yang selama ini sudah berjalan, tentunya ada sesuatu yang memang harus kita berikan satu hal yang nyata, real. Jadi orang mau membantu kan pengen lihat sebenarnya uang yang saya berikan itu mau diberikan dalam bentuk apa dan kemudian kegiatannya apa. Oleh karena itu kemarin kita sempat berdiskusi juga dengan FKUP, kira-kira
apa yang harus kita lakukan. Kemudian dari salah satu peserta ada yang menyampaikan yang penting kita punya ruang, menyediakan ruang dulu. Seperti kalau kita mau melaksanakan kegiatan Jumat Berkah ya kita buat ruang dulu. Kalau di Jogokarian kan itu yang pertama awal itu kan para takmir mau tombok dulu. Jadi untuk yang pertama kali kegiatan mereka mau tombok dulu supaya warga masyarakat itu melihat oh ternyata di Jogokarian ada kegiatan Jumat Berkah yang ternyata ini bermanfaat untuk warga masyarakat. Ini yang sudah dilakukan di beberapa kelurahan di Kerobokan yang saya dengar juga seperti itu. Jadi para pengurus Jumat Berkah mereka pertama iuran dulu. Setelah itu banyak warga masyarakat yang tahu, orang lewat situ aja kadang bantu tempe, tahu, beras sambil lewat ada yang bantu uang dan sebagainya. Jadi warga masyarakat kan ingin contoh yang nyata itu sebenarnya kayak apa. Oleh karena itu tentunya dengan nantinya kita buat kegiatan semacam ini, ada Jumat Berkah, Minggu Berkah dan sebagainya, tentunya saya yakin bahwa yang akan memberikan pasti akan lebih banyak. Dan bukan berarti bahwa kemudian kita meninabobokan warga masyarakat. Tadi Pak Budi kan menyampaikan jangan sampai kemudian kita memberikan sesuatu justru menyebabkan warga masyarakat itu malas. Di pemerintah kota ya atas dukungan juga dari Pak Wali Kota kemudian juga dari anggota dewan ini kan sudah ada dinas-dinas yang kegiatannya ada yang kegiatan untuk pelatihan, keterampilan dan sebagainya. Kalau warga masyarakat mau tinggal ikut aja nanti itu kan juga bermanfaat untuk mereka. Jadi nanti kegiatan yang akan kita laksanakan terkait dengan Jumat Berkah, Minggu Berkah dan sebagainya nanti kita akan evaluasi setiap setengah tahun sekali. Jadi kegiatan ini kira-kira bagaimana dampaknya untuk warga masyarakat? Apakah dengan cara seperti ini justru akan semakin banyak orang yang masuk dalam kategori miskin atau justru sebaliknya? Warga masyarakat yang tadinya dalam 1 minggu misalnya dia harus mengeluarkan misalnya 50 kali 7 berarti kan 350.000 ya. Nah, kalau sudah ada kegiatan Jumat Berkah ini kan uangnya kalau kan bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Jadi harapannya seperti itu. Kebutuhan pokok mereka terpenuhi sehingga uang yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Jika dengan cara seperti ini insya Allah dari sedikit demi sedikit insya Allah masalah pengentasan kemiskinan bisa teratasi, baik nanti dukungan dari pemerintah juga ada, kemudian dari bawah juga ada, karena masalah kemiskinan ini kan tidak hanya menjadi tugas tanggung jawab dari pemerintah Kota Semarang, tapi seperti Pak Wali Kota menyampaikan harus bergerak bersama pemerintah dan juga warga masyarakat. Jadi ini yang kita coba lakukan bersama-sama, bagaimana untuk merawat kedermawaan warga masyarakat di Kota Semarang dengan cara kita memberikan ruang bagi warga masyarakat untuk menyampaikan sesuatu, memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang penting ada ruangnya dulu, nanti insya Allah mereka akan berjalan sendiri. Oke, geser ke Pak Budi sekarang. Masyarakat Indonesia ini sifat kedermawannya kan mayoritas dikarenakan oleh faktor budaya juga sifat religius yang tinggi ya Pak ya. Kira-kira ada faktor lain nggak yang menyebabkan kedermawan ini Pak? Iya, sepertinya 2 hal itu yang paling kuat ya. Religiositas dan juga memang basis masyarakat kita memang dulunya masyarakat agraris. Nah itu yang nah tetapi yang tadi juga sudah saya sampaikan ketika ada pergeseran terjadi dari proses urbanisasi ini juga kemudian mengkhawatirkan banyak orang, banyak analisis sosial misalnya. Tapi kan itu tidak terbukti ternyata. Loh kita masih bagus kok malah 3 kali berturut-turut menang terus gitu kan. Gitu kan dalam kontes. Dan ini bukan kontes sebetulnya. Ini adalah satu lembaga internasional yang dia mengukur itu. Melakukan survei rutin setiap tahun bahwa ternyata Indonesia luar biasa datanya. Artinya terlepas dari berbagai gempuran istilahnya itu spirit individualisme atau kapitalisme, toh dari kalangan bisnismen kan juga banyak filantropi yang kemudian hadir dalam kontes ini tadi kedermawanan. Jadi misalnya contoh Tahir Foundation dan juga banyak hal. Nah tinggal bagaimana ini sebenarnya kita ada istilah namanya mobilisasi dan orkestrasi. Nah ini kan jadi bagaimana misalnya tokoh-tokoh lokal yang kemudian itu dia memang menunjukkan kedermawannya yang luar biasa itu tinggal diekspos saja. Itu strateginya begitu. Mulai dari tingkat paling bawah nih siapa nih di lingkungan. Dia di kampung itu kan sekarang ada WA kampung itu saya juga ikut itu. Setiap kampung ada WA kampung. Nah, itu tinggal diupload saja strateginya. Meningkat sampai ke nasional sehingga orang kemudian mencontoh ini loh.
orang-orang yang dalam aspek teoritis namanya best practice. Nah, ini loh contoh. Nah, orang kita kan juga suka begitu, ya. Banyak tuh artis-artis yang saya juga dengan heran, tasnya 1 miliar Pak, tas itu. Itu isinya berapa M gitu kan gitu. Kemudian kalau pakai itu apakah kemudian, nah itu. Nah, artinya hal-hal seperti ini kan istilahnya kebalikan tadi, ini bad practice nih, itu nggak perlulah kita expose. Cuman kadang-kadang media juga bermain itu, wah malah itu sering diekspos, ya gitu kan. Kita lakukan campaign ya dengan media. Bagaimana kemudian kita mengekspos orang-orang yang memang punya spirit filantropis yang tinggi. Itu sering kita harus, artinya ya yang namanya media kan kita harus kuat-kuatan lebengung istilahnya kan gitu kan, bahasanya kan gitu. Di sini ada juga Pak Pujo Rahayu, dipersilakan Pak Pujo. Terima kasih. Menarik ya, merawat kedermawanan. Ada beberapa catatan. Yang pertama, hakikinya, filosofinya itu adalah komunikasi. Komunikasi horizontal, vertikal. Komunikasi horizontalnya dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau vertikal sesama manusia. Nah, maka ada kecenderungan. Ketika orang berdermawan itu kan idealnya ada dua-duanya tadi, komunikasi dengan di atas dan samping. Makanya kadang-kadang kalau komunikasikan di atasnya itu tidak ria, maka akan ditulis hamba Allah, kata Allah begitu. Nah, satu. Terus yang kedua, menurut saya itu perlu ada regulasi untuk cantolan. Jadi tadi yang sudah diuraikan dari Mas Pras tadi, WA dari luar itu menurut saya perlu ada cantelan, ada landasan hukumnya. Nah, mumpung di sini ada eksekutif dan legislatif, pertanyaan saya ini mungkin, adakah peraturan wali kota atau ada justru peraturan daerah? Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan. Terus yang ketiga, saya setuju dengan Pak Budi, jadi pergeseran paguyuban ke Patembayan, terutama di perumahan-perumahan yang tadi elit dan sebagainya. Hanya saja indikatornya gampang Pak. Kembali ke perwal atau perda. Jadi kalau menurut saya jangan sampai ACT tadi ya. Karena apa? Kita bicara dermawan itu kan kaitannya dengan religius, dengan agama lah katakanlah. Tidak ada satupun agama yang tidak tidak ada lah yang tidak mengarah ke sana. Jadi persoalannya itu kan sensitif Pak Budi, gampang sekali. Perlu merawat ya sampai ke kelas kayak gini. Karena nyatanya bisa disalahgunakan. Apalagi sekarang lagi ramainya ACT ya, aksi tanggap cepat itu kan. Kalau di undang-undang yayasan kan pengurus, pembina itu kan tidak boleh dapat gaji. Tapi apa yang jadi? Bahkan operasional maksimum 10% sampai 20%. Gaji pengurus itu sampai ratusan juta. Lah ini kan, nah ini Pak Budi, ini dari kajian sosiologis, antropologis bagaimana ini? Karena gampang sekali dengan kedermawanan itu kalau tidak dirawat itu bisa dibengkokkan. Oke, ada lagi mungkin di sini yang ingin nyampaikan? Oke, di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri dulu. Ini saya Absa Bapak dari Semarang Bapak, warga kota Semarang, KTP Semarang Bapak. Ya Mas Absa. Jadi sebenarnya sebagian sudah disampaikan Pak Pujo Rahayu terkait kotak amal yang ada di warung-warung dan sebagainya yang akhirnya kemudian dijadikan gerakan deradikalisasi atau apa tadi. Cuman kemudian sampai sekarang kan tidak ada tindakan apapun dari pihak Pemkot untuk melakukan seperti disampaikan Pak Pujo aturan-aturan. Karena saya pernah ngobrol dengan salah satu pengelola Basnas Kota Semarang. Jadi ada namanya, kalau Basnas itu kan jelas ada aturan, ada istilah undang-undang lah, Badan Amal Zakat Nasional di Kota Semarang. Tetapi ada beberapa lembaga yang di luar Kota Semarang itu mengambil dana-dana masyarakat Kota Semarang, kemudian itu tidak hanya satu ya, dan kemudian diambil dialihkan untuk daerah-daerah lain. Artinya apa? Bahwa kemudian potensi warga yang dimaksud kedermawanan itu kan sangat luar biasa. Beberapa tadi SMS atau WA bahwa masyarakat Semarang sangat sosial dan seterusnya. Karena pengalaman di masyarakat memang seperti itu gitu kan. Itu kan alangkah baiknya
itu dibuat aturan, karena di sini kan ada nyuwun sewu Bapak DPRD, ada Bapak Kepala Dinas Sosial, ada dari akademisi, artinya bisa membuat semacam kayak apa ya, rangkaian atau rangkuman atau semacam draft aturan terkait hal itu, pengaturan-pengaturan bahwa kalau mungkin kayak misalnya koperasi, kayak mungkin notaris, artinya bahwa lembaga-lembaga yang mengambil kedermawanan atau sumbangan atau sosial dari masyarakat itu diolah dan dikembalikan dalam bentuk sosial kembali kepada masyarakat Kota Semarang gitu kan. Seperti itu yang sampaikan, intinya aturan-aturan itu mungkin lebih dipastikan atau dibuat peraturan tersendiri untuk merawat kedermawanan atau peningkatan kesejahteraan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Absa. Jadi ada dua di sini, Pak Pujo juga Mas Absa. Nah, monggo para narasumber merespon dari para pendengar juga para hadir yang ada di sini. Silakan Pak Afif. Ya, terima kasih atas pertanyaan disampaikan, pernyataan juga masukan ya kan. Dan kalau itu nanti dalam bentuk pertanyaan juga saya akan tanggapi. Yang pertama Pak Pujo ya, untuk merawat kedermawaan ini memang harus ada cantolannya ya. Yang tadi disinggung kaitannya dengan masalah pengumpulan dana-dana lewat kaleng atau lewat kotak amal yang berserakan bukan berserakan ya, ditempatkan di beberapa tempat warung atau di tempat yang lainnya itu perlu ada penertiban itu. Jadi begini Pak Pujo ya, sebenarnya Perda tentang penanggulangan kemiskinan sudah dibuat itu tahun 2007 dan saat itu saya kebetulan menjadi ketua pansusnya dan terus kemudian tentang implementasi ini memang perlu ya, pemerintah itu perlu serius dan berserius ya, dan bekerja sama tentu saja. Di sana kan memang ada aturan partisipasi masyarakat ya, bekerja sama dengan masyarakat ya kan. Ini kaitannya dengan masalah penanggulangan kemiskinan, pengentasan kemiskinan, ini perlu memang adanya kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Dan alhamdulillah pemerintah ini kan pemerintah kota sejauh ini kami perhatikan sudah ada perhatian misalnya tentang masalah pemberian beasiswa, terus kemudian bantuan ke panti asuhan ya, panti jompo dan kemudian juga ada yang namanya raskin itu ya, termasuk ini kan sebenarnya implementasi dari perda yang sudah dibuat oleh DPRD bersama pemerintah kota. Saat itu memang inisiatif DPRD dan jadi memang kalau misalnya usulan ada berarti apa? Perwal ya, perwal itu sementara ini kan Pak Wali kan membuatnya ya disesuaikan dengan momentum saja dan tapi untuk fokus ke masalah kaleng atau kotak amal tadi kan memang belum, terus terang belum ada. Mungkin ya saya berbaik sangka kepada pemerintah karena itu kaitannya dengan masalah undang-undang zakat, infak dan sedekah itu kan sudah ada undang-undangnya itu kan. Ya intinya ya kami dari DPRD ya memberikan apresiasi, menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada Pak Pujo tadi dan Masnya yang tadi memberikan masukan itu kaitannya dengan masalah tadi kotak amal yang ada yang menyalahgunakan. Ya saya kira itu ini sebagai masukan Pak Heru itu nanti barangkali Pak Heru sudah memikirkan tentang masalah perwalnya bagaimana nanti, monggo. Kan yang nanda tangani kan Pak Wali Kota itu, yang mengusulkan nanti kan dari Dinas Sosial itu kaitannya dengan masalah tadi kota amal itu. Baik. Saya kira itu Pak Heru yang bisa. Baik, terima kasih Pak Afif.
Sebelum dilanjut ke Pak Heru juga ke Pak Budi, kita break lagi ya para pendengar dan juga pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prime Topic. Anda masih mengikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Merawat Kedermawanan, disiarkan dari Norman Hotel di Jalan Teguh Umar nomor 27 Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Ya, terima kasih para pendengar juga para pemirsa. Anda masih di Prime Topic di tema kita bersama ya, merawat kedermawanan. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Heru dan dilanjut nanti ke Pak Budi untuk menyampaikan tanggapan juga. Saya persilahkan Pak Heru. Matur nuwun Pak Pujo, Mas Aksan yang tadi masukannya cukup bagus. Jadi yang dimaksud Pak Pujo memang harus ada aturan baku ya supaya tidak semua orang bisa memasang kotak dimanapun karena nanti pengaturannya sangat sulit sekali. Kotak itu nanti digunakan untuk apa itu juga tidak jelas. Jadi bahkan saya pernah agak heran ya, ada orang dari Madura ke sini hanya ingin membangun masjid di Madura. Jadi kan dari sisi logika aja sudah nggak bisa diterima. Jadi hal seperti ini memang yang harus kita mulai terapkan, ada aturan-aturan yang memang harus mengatur cara pemasangan kotak itu harus di mana, kemudian aturannya bagaimana memang harus ada. Tapi ini masukan yang menurut kami sangat bagus. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Wali kalau memang diperlukan ada perwalnya gitu Pak. Nanti mungkin kita usulkan untuk membuat perwal. Jadi kami sangat setuju sekali dengan nanti yang disampaikan oleh Pak Pujo terkait juga dengan merawat kedermawanan. Ini kan ada istilah orang Islam itu hablum minallah dan hablum minannas. Selama ini yang mungkin masih ada di mindset khususnya untuk para takwir masjid, tempat-tempat ibadah itu kan hanya ke atas terus. Nah, padahal kalau kita lihat tempat ibadah itu masjid, gereja itu kan sudah bagus-bagus. Kalau yang misalnya kalau setiap hari Jumat ya ada laporan Kasaldo Masjid Al-Nur, Al-Ikhlas itu sudah mencapai 400 juta. Wow. Terus yang di sekitar masjid itu yang mendengarkan itu ada orang miskin yang tidak bisa makan. Dengar 400 juta itu terus perasaannya bagaimana? Ini yang mungkin harus mulai kita tanamkan ya, termasuk kita sedang berkomunikasi dengan FKUB supaya hal seperti ini mulai kita pikirkan. Jangan sampai kita hanya menitik beratkan hubungan ke atas, tapi juga harus ke bawah. Jadi seperti masjid ya, tidak hanya memakmurkan masjid, tapi memakmurkan warga masyarakat di sekitar masjid, termasuk juga UMKM misalnya, seperti yang di Jogokarian kan seperti itu, warga masyarakat di sekitar dikasih kupon voucher untuk membeli UMKM yang ada di sekitar itu. Ini kan ada dua sisi yang bisa ditangkap, bisa warga masyarakatnya yang miskin bisa dapat bantuan, kemudian UMKM juga bisa hidup. Nggih, matur nuwun Pak Heru. Selanjutnya Pak Budi, monggo Pak. Matur nuwun Mas Pras, matur nuwun Pak Pujo dan juga Mas Absas tadi nggih. Ya memang regulasi memang penting untuk dibicarakan karena potensi kita ada ya. Masyarakat kita itu mudah untuk digerakkan dengan terma-terma apa istilahnya itu bantuan segala macam. Nah ini memang pemerintah harus memikirkan ini karena supaya tidak terjadi ekses. Nah problem yang sering muncul memang ketika ekses itu sudah berkepanjangan, recovery-nya susah nih. Mitigasinya gimana? Seperti ACT misalnya kan, kemudian ternyata, jadi saya sepakat itu regulasi memang harus dipikirkan, tetapi juga harus hati-hati karena ini kemudian menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan soal belief system ya atau kepercayaan segala macam kan gitu kan. Sama saya ASN Pak Heru juga ASN, kadang-kadang kami ada edaran tuh mau zakat lewat kantor atau lewat rumah. Saya kebetulan juga pernah jadi takmir masjid ya. Dan takmir masjid yang benar itu saldonya harus 0. Tidak sampai berapa dari 400 juta. Itu kalau kedengar ini ngendon atau gimana ini ya. Masjid yang benar itu harus 0. Jogokarian itu contohnya begitu. Dia bisa 0. Artinya apa? Berarti takmirnya kerja keras untuk menyalurkan dan sebagainya ya. Nah ini sehingga itu. Kemudian ada lagi kan kita
jika tangan kananmu menyumbang maka tangan kirimu nggak harus kelihatan. Nah ini kan juga kadang-kadang muncul hamba Allah. Nah ini jadi memang saya sepakat betul regulasi harus dipikirkan dan memang ini agak complicated Pak Heru karena ini juga tadi betul apalagi soal medsos harus dipantau segala macam. Itu sebetulnya hal yang kontradiktif ya kalau kemudian sebuah medsos harus dipantau. Ini medsos ini benar nggak ini? Yang namanya transaksi sumbangan itu juga borderless sekarang. Mungkin ada orang Semarang yang sudah tinggal di Amerika. Aku tak nyumbang. Nah, jadi kan sekarang dunia ini mengalami apa yang namanya deterritorialisasi. Batas itu tidak ada. Oke, sebelum kita break, satu pertanyaan saya untuk semua narasumber ini. Zaman sekarang semakin maju. Nggak hampir ya, semua orang itu sudah pegang gadget. Artinya mereka sudah bisa menembus batas-batas wilayah gitu ya. Jadi pengaruh budaya dari luar akan masuk ke sini. Mereka juga akan terpengaruh juga. Ada kemungkinan ini bisa melunturkan kearifan lokal kita. Sifat dermawan ini kan bagian dari kearifan lokal juga. Nah, bagaimana Bapak-bapak ini melihat hal tersebut dan kira-kira upaya seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa kita menjaga, mempertahankan kedermawanan kita ini? Dari Pak Afif dulu. Iya, sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan dalam rangka merawat kedermawaan itu. Yang pertama, kita uri-uri budaya lokal yang selama ini sudah tumbuh berkembang kaitannya dengan masalah gotong royong. Kegotong royongan ini terus ya dijaga kemudian kepedulian ya terhadap lingkungan Jadi peduli ini tidak hanya peduli pada diri sendiri tetapi peduli pada diri, keluarga, lingkungan peduli kepada masyarakat Ini yang pertama. Kemudian yang kedua perlunya motivasi ya terhadap ini memberikan motivasi kepada masyarakat. Siapa yang memberikan motivasi? Terutama mereka adalah para ilmuwan, orang-orang yang punya ilmu dan terus ya memberikan dorongan motivasi kepada masyarakat agar mereka terus bergerak kepada kebaikan Amal baik banyak Nah, salah satunya adalah amal berupa infak, sedekah yang mereka lakukan itu diingatkan bahwa mana qasat min malin sedekah. Jadi tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan kepada orang lain Itu harus ditanamkan sehingga jiwa semangat semangat untuk berkorban, mengorbankan apa yang dia miliki itu akan terus dilakukan. Karena yang namanya berkontribusi, berkorban itu tidak hanya dengan harta, bisa jadi dengan tenaga, dengan pikiran, ya, dengan waktu yang dia miliki, dengan ilmu dan itu juga ada arahan dari hadis Rasul, man kana lahu ilmun, barang siapa yang punya ilmu, ya fal yatasaddaq bi ilmihi, sedekahnya kontribusinya dengan ilmunya Tadi para ilmuwan yang punya ilmu ya tentang masalah sedekah, masalah kontribusi, masalah pemberian itu terus ya mendorong masyarakat ini. Wa man kana lahu quwwah, barang siapa yang punya kekuatan fal yatasaddaq bi quwwatihi. Jadi kontribusinya ya dengan kekuatan yang dia miliki, kekuatan akal, punya ide-ide, pemikiran yang bagus ya, kaitannya dengan masalah merawat kedermawan itu dicurahkan Wa man kana lahu mal, dan barang siapa yang memiliki harta fal yatasaddaq bimalihi. Jadi kontribusinya dengan harta yang dia miliki. Harta yang dituntut oleh Allah untuk diserahkan, untuk diinfakkan itu tidak semuanya Wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya hanya sebagian saja yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diinfakkan. Baik. Pak Heru bagaimana, Pak? Matur nuwun Mas Pras. Jadi menurut saya sih kita tidak perlu khawatir lah ada pengaruh luar kemudian itu mempengaruhi sifat kedermawan dari warga kita. Jadi sifat kedermawan ini kan sudah dari dulu sampai sekarang dan ternyata juga dari Pak Budi sampaikan 3 tahun terakhir ini justru kita menunjukkan
peningkatan sebagai juara satu, jadi terus menerus. Ini kan justru dari tahun ke tahun ada peningkatan. Jadi tidak perlu kita terlalu khawatir dengan pengaruh dari luar. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita yang tadi saya sampaikan, menjaga kepercayaan warga masyarakat yang memang sering melakukan donasi, kemudian memberikan ruang yang jelas kepada para donatur supaya tahu persis kepada dermawan, supaya bahwa kegiatan ini nyata dan bermanfaat untuk warga masyarakat. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa yang berderma ini sebenarnya bukan hanya orang yang kaya, karena kemarin saya juga baca di koran itu ibu-ibu yang pemulung itu mengumpulkan uang setiap tahun hanya untuk beli sapi setiap tahun dalam rangka hari raya Idul Adha. Ini kan satu hal yang menurut kami sebenarnya semua warga masyarakat di Indonesia ini sebenarnya punya sifat yang sangat luar biasa sekali. Jadi tidak perlu mungkin kita terlalu khawatir dengan adanya pengaruh dari luar, karena ini sudah mendarah daging. Kalau saya baca di YouTube kemarin, senyawa kebahagiaan salah satunya adalah dengan cara kita berbuat kebaikan, kebenaran, karena dengan kita memberi ada rasa kebahagiaan yang tumbuh dalam hidup. Mungkin ini yang kemudian dicamkan betul oleh warga masyarakat di Indonesia, sehingga mereka dari tahun ke tahun justru sifat dermawan semakin meningkat. Mengatakan mungkin Pak. Matur nuwun Pak. Kalau menurut panjenengan gimana Pak Budi? Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau dari segi ilmu pengetahuan ini kita harus bersyukur juga karena di bidang neuroscience ya, ini kan sudah ditemukan apa yang namanya, itu tahun 90-an sih sebetulnya, tapi ini bisa menjelaskan kenapa kemudian kalau kita ingin merawat itu toolsnya sudah ada. Di bidang neuroscience itu ditemukan adanya neuromirror ya, jadi saraf cermin ya, ternyata otak kita itu ada saraf cerminnya dan kemudian itu bisa dilatih sejak kecil ya melalui proses kalau dalam bahasa antropologi itu namanya enkulturasi melalui keluarga. Sejak kecil dididik ya, anak itu berempati dengan orang lain ya. Semangat untuk merawat kedermawanan itu saya pikir bisa kita lakukan ya, dan kita punya potensi alami semangat yang bagus ya, tinggal mempertahankan saja gitu kan. Artinya ya teruslah dengan berbagai kurikulum pendidikan yang benar sejak kecil, mulai dari SD, SMP, SMA itu dilatih terus sehingga harapan kita mungkin kita tidak akan mengalami kondisi-kondisi yang dramatis. Saya pikir gitu Mas Pras. Ya, baik, matur nuwun Pak Budi. Ya, kembali lagi ke dialog prime topik merawat kedermawanan, dan sesi ini adalah sesi terakhir dialog kita para pendengar serta pemirsa. Untuk itu kepada Pak Afif saya minta menyampaikan closing statement Pak. Monggo. Kedermawanan itu menjadi tema penting ya bagi kita yang pada saat ini kita bahas bersama kan. Dan setelah kita membahas kedermawanan ini tentu harus ada tindak lanjut, ada aksi yang real kan, terutama bagi saya sebagai anggota DPRD dan Bapak Heru sebagai dinas atau kepala dinas sosial itu kan, kita adalah mitra kerja itu kan, terkait dengan kedermawaan yang sudah ditampilkan oleh masyarakat kita ini ya, perlu kita jaga, kita rawat bersama itu kan. Tentu saja perawatan ini harus ada dukungan, ada fasilitasi dari kita Pak Heru itu kan, didukung dengan adanya implementasi perda yang sudah dibuat, yaitu perda penanggulangan kemiskinan gitu kan. Kemudian tadi ada masukan ya, perlu adanya peraturan wali kota yang memberikan penjelasan tentang bagaimana ya penempatan kota infak, sodakoh gitu kan, harus sesuai di tempat yang tepat gitu kan. Kemudian sasaran distribusi dari infak dan sodakoh itu juga harus tepat gitu kan. Juga kemudian program-program yang sudah dibuat oleh dinas sosial gitu kan, selama ini ada Jum'ah Berkah, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain, mari dilestarikan gitu kan. Mari ya bekerja sama dengan masyarakat, melibatkan masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
perawatan kedermawan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Saya kira dari saya selaku wakil ketua DPRD Kota Semarang, hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Afif. Baiklah para pendengar juga pemirsa, para hadirin semuanya, karena waktu kita juga terbatas ya. Kita akhiri Prime Topic di kesempatan kali ini di tema kita merawat kedermawanan. Kita kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita. Dan selanjutnya saya Pras bersama seluruh tim yang bertugas dalam Prime Topic, kami semuanya undur diri. Kita akan ketemu lagi di Prime Topic edisi mendatang dengan tema yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Baru saja Anda simak Prime Topic dengan judul Merawat Kedermawanan, disiarkan dari Norman Hotel di Jalan Teuku Umar nomor 27 Semarang. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.